Phoenix Radio Station dan hai, selamat pagi Finars. Seperti yang udah Agil bilang tadi, kalau misalkan hari ini Agil bakal ngobrol-ngobrol nih sama tamu spesial yang udah hadir di Phoenix Radio Bali. Dan ini dia, selamat datang Raffi Andika. Halo semuanya, halo Finars, selamat pagi. Selamat pagi, gimana nih kabarnya Raffi? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya bro? Baik-baik juga alhamdulillah. Mantap. Gimana nih? Kan sebelumnya lu udah dari macam-macam radio, terus sekarang akhirnya ke Phoenix Radio Bali. Terima kasih udah datang ke Phoenix Radio Bali. Gue yang terima kasih dong udah diajak ke sini. Thank you banget. Sama-sama. By the way, sebelum bahas lagu lu yang terbaru 1, 2, 3, ini gue kan sempat mampir ke sosmed lu nih, ke Instagram lu. Dan lu ini kan lagi suka banget sama jalan-jalan. lumayan. Bahkan ada satu konten di YouTube lo yang lo tuh sering banget jalan-jalan dan ada konten namanya kesana kemari. Betul banget. Terima kasih lo udah research lo. Tentu dong. Seorang Raffi Andika masa nggak di research dulu? Aduh. Iya, kesana kemari itu jalan-jalan inilah iseng-isengan gitu. Dan baru-baru ini juga gue lihat di salah satu YouTube lo lagi jalan ke Jepang. Kemarin betul. Itu dalam rangka apa tuh? Project music video kah atau gimana? Kemarin pas ke Jepang itu sebenarnya memang ada kita mau syuting musik videonya Mythomania, salah satu single di EP Purwarupa kemarin, EP gue juga. Terus memang karena ada beberapa hari kosong dan waktu-waktu luang, akhirnya memutuskan untuk ya sekalian lah gitu, kita sambil bikin kesana kemari gitu. Oh gitu. Yoi. Apa alasan lo memilih Jepang untuk syuting music video? Awalnya tuh sebenarnya pilihan negara pertama kita tuh bukan Jepang, tapi ada beberapa negara di Eropa. Tapi kayaknya kemarin ngobrol sama tim di Trio One Entertainment, negara yang paling menggambarkan Raffi Andika tuh kayaknya ada di Asia gitu, karena memang senang banget sama pop culture Asia gitu. Terus abis itu senang sama Jepang, senang sama Korea, senang sama ya pokoknya negara-negara Thailand tuh, Chinese gitu. Pokoknya culture Asia tuh sangat lekat banget sama apa yang gue lihat tiap hari gitu. Oh gitu. Makanya pas kemarin lihat Jepang, kayaknya emang Raffi Andika cocoknya ke negara anime ini lagi gitu. Apa gitu. Itu yang ngebuat musik-musik lo tuh ada sedikit taste Asianya gitu? Sangat. Karena gitu. Kalau gue dengar kayak misalkan musik-musik lo yang lagu terbaru ya, yang 1, 2, 3 itu agak kayak rasa Jepangan gitu. City pop. Iya. Apa emang lu terinfluence banget sama musik-musik Asia kayak Jepang segala macam? Karena gue juga lihat sosmed lu di Instagram, lu tuh sempet juga nonton konsernya Le Sserafim. Salah satunya. Iya kan? Iya. Gue tahu bias lu siapa. Siapa tuh? Cewon dong. Karena gue juga sama. Oh, lu tuh Cewon juga. Oh, salah satu bias berarti kita nih. Iya. Jadi bisa dibilang salah satu genre musik paling favorit gue, yang paling gue suka tuh adalah city pop. Mainly Japanese city pop. Jadi gue senang banget sama Japanese city pop in early 90s dan 80s gitu, dan akhirnya sound synthwave itu yang gue munculkan kembali di single 1, 2, 3. Ya memang masukin apa yang kita suka ke dalam sebuah karya tuh kayak jadi sebuah mandatory aja buat gue gitu. Itu jadi kayak ada soul kita di lagu itu gitu loh. Tapi kalau yang baru-baru misalkan city pop segala macam, lo dengerin juga nggak sih? Kayak misalkan yang baru-baru sekarang mungkin kayak Atarashi Gakko kayak gitu. Kalau Atarashi Gakko gue tahu gara-gara gue liat gue nonton mereka live di 88 Rising waktu itu. Gue nonton mereka di Head in the Clouds. Terus setelah itu gue jadi ngikutin, tapi mainly because of they have the amazing stage act. Kalau musiknya kadang-kadang kalau gue nggak nonton visualnya, gue susah menangkap nih maksudnya mau kemana. Tapi bukan berarti gue tidak enjoy. Gitu. Lebih ke 80s dan 90s tuh punya tempat spesial di hati gue. Kalau boleh tahu spill dong bandnya mungkin. Atau mungkin lo suka apa band apa city pop dulu? Ada satu. Mungkin gue bisa bilang ini one of the kings of city pop back then, namanya Kingo Hamada. Yang lagunya Nana Dolphin Dova itu mungkin itu pernah seliweran di FYP teman-teman lah gitu, Finner semua. Tapi memang Kingo Hamada, kalau ceweknya Maria Takeuchi itu sampai sama siapa satu lagi yang Tatsuro Yamashita. Tatsuro Yamashita tuh sampai gue ngoleksi vinilnya beberapa. Dan itu rare kan? Ternyata di Jepangnya banyak. Untuk kemarin gue ke Jepang banyak gitu, berserakan gitu. Terus lu beli di sana atau gimana? Enggak, gue udah beli duluan di Indonesia. Gitu. Dengan harga yang sudah di mark up.
Itu udah jelas ya. Iya, gitulah ceritanya. Oke, berarti lo emang dari segi musik banyak terinfluence sama musik Jepang, city pop segala macam. Lumayan. Begitupun di single terbaru lo yang 1, 2, 3 ini. Yes. Nah, yang paling menarik dari single 1, 2, 3 ini, selain tadi lo bilang kalau misalkan lo terinfluence sama musik-musik Jepang dan city pop segala macam, lo juga rilis di tanggal 14 Februari, pas banget sama Valentine. Yes, betul. Ada alasan nggak? Kenapa dirilisnya waktu Valentine di tanggal 14 Februari di luar dari yang lain-lain ya? Gue tahu maksud lo apa, gue tahu. Di luar dari lain-lain. Oke. Jadi sebenarnya gue tuh udah punya sebuah cita-cita nih. Ketika gue awal berkarya, gue pingin rilis sebuah lagu cinta di hari kasih sayang. Gitu. Jadi memang ini sebuah project yang bisa dibilang 1, 2, 3 ini tuh di tengah-tengah pengerjaan gue di sebuah project besar yang lagi gue kerjakan, mendadak tiba-tiba muncul sebuah ide nih, si 1, 2, 3 ini. Terus tanggal rilis dan segala macamnya juga memang gue dari awal bilang gue mau lagu ini beres seminggu sebelum 14 Februari. Maksimal, karena gue pingin punya timeline rilis 14 Februari harus rilis gimana pun caranya gitu. Jadi memang a love song in a lovely day gitu. Gue selalu memberi tema apa ya, kalau bisa dibilang kalau gue harus memberi sebuah tema promotion gitu ya, promotional plan, a love song in a lovely day gitu. Gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya 1, 2, 3 ini ke lain-lain ya. Kita sebut aja ya yang pesta demokrasi itu kan maksud Anda kan. Iya kebetulan ini gue sekalian klarifikasi sedikit ya. Jadi kebetulan memang hari kasih sayang tahun ini kan kita semua tahu bertepatan dengan sebuah pesta demokrasi yang kita sebut pemilu. Plus lagu saya kan judulnya begitu ya. Lagu saya kan judulnya begitu ya. Terus akhirnya muncullah sebuah ide dari tim gitu. Ya udah nggak apa-apa, siapa tahu aja ini bisa menjadi sebuah perwakilan perasaan positif dari teman-teman yang mau memilih gitu. Pilih yang nomor 1, 2, atau 3 gitu kan. Lagunya kan makanya 1, 2, 3 jatuh cinta pada apa, atau kita mau memilih orang yang tepat gitu. Nah, itu pesan yang akhirnya nyambung sama lagunya. Kayak you can say that ini sebuah cocokologi, tapi bisa dibilang ini adalah sebuah hidden meaning aja. Kayak pas banget nih harinya. Jadi ini sebuah mengantarkan emosi dan perasaan positif aja. Apalagi buat teman-teman yang baru tahun ini kan gitu, baru mau memilih. Gitu ceritanya, bro. Dan selain juga spesial rilis tanggal 14 Februari kemarin, lagu lu juga 1, 2, 3 ini secara eksklusif itu rilis di radio. Selama 2 minggu ya? 2 minggu. Nah, itu kenapa alasan lu memilih radio sebagai tempat untuk merilis lagu lu secara eksklusif? Secinta apa lu sama radio? Gua cinta banget sama radio. Gua intensitas mendengarkan radio lebih banyak daripada gua mendengarkan lagu di handphone gue ya. Kalau di mobil, serius. Gue punya seorang sahabat namanya Dustin Tiffany. Gue tahu lagi. Dustin. Gue sama Dustin kalau pergi, kalaupun kita lagi nyalain lagu di kalau kita sebut streaming platform gitu ya, itu kita selalu lihat di radio apa yang lagi banyak gitu, atau malah apa yang lagi nggak ada di radio. Karena kalau apa yang ada di radio kita bisa denger di radio. Lagu-lagu yang lagi ada di radio gitu. Let's say lagu gua misalnya gitu. Makanya Dasin bilang, "Pak, paling kalau misalnya di mobil nih kita dengerin yang top 40-nya negara mana gitu yang nggak ada gitu." Ya kan Dustin dengan karakternya begitu kan, suka menyalakan lagu-lagu yang rada-rada. Tapi memang gue sama Dustin kami sama-sama makanya gue juga berteman baik sama dia karena kami sama-sama suka dengerin radio. Gitu. Emang ingat nggak kayak lagu apa yang pertama kali lu dengerin radio gitu? Gue pertama kali denger radio waktu gue kecil dan gue denger lagu apa gitu kan. Sejujurnya gue lupa gue dengerin radio tuh apa, tapi seinget gue itu adalah lagu ballad dari musisi Indonesia. Gue lupa siapa dan gue lupa apa. Tapi salah satu lagu yang dulu sempat ada dan gue denger di radio dan nyangkut gue denger, maksudnya ini radio, gue lagi denger ini gitu. Itu dulu ada lagunya Peter Pan yang Bintang di Surga. Itu kayak salah satu lagu radio pertama gue yang dikenalkan gitu. Iya, kayaknya angkatan anak-anak segitu juga dengernya Peter Pan segala macam. Iya. Oke, menarik Vinars. Ternyata itu dia. Ternyata Raffi Andika nih anaknya radio banget. Mencoba untuk radio banget. Wih, mantep. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bakal break sebentar dulu. Mungkin Raffi Andika bakal minum-minum dulu. Jadi buat kamu, tune in terus di Phoenix Radio Bang. Phoenix Radio Station. Balik lagi sama Agil Babil Vinars yang nemenin
nemenin kamu di Morning Madness. Dan hari ini buat kamu yang baru dengerin, Agil itu lagi ngobrol sama Raffi Andika. Yes, halo. Dan tadi udah ngebahas tentang sedikit single 123 yang dirilis tanggal 14 Februari kemarin. Yes. Dan kalau ngomongin single 123, di single ini lu tuh ngangkat tentang perasaan orang yang jatuh cinta. Betul. Dari perspektif kamu. Iya kan? Betul. Terus dikombinasiin juga dengan sound 80-an. Kira-kira kapan pertama kali kepikiran ngebuat lagu ini gitu? Jadi waktu itu lagi ngerjain beberapa track lah, beberapa lagu gitu yang juga lagi ongoing proses dan lagi semangatnya. Tiba-tiba suatu hari itu dapat kepikiran sebuah melodi. Oke, kayaknya enak nih melodinya. Terus main piano, direkam, dan itu kejadiannya awal tahun. Coba gue tebak, lu bikin di karpet ajaib. Kalau tahu sih, ya kan? Lu tenayang lu. Lu bisa ceritain nggak apa sih karpet ajaib itu? Iya. Jadi gue tuh punya sebuah karpet. Oke. Gue punya sebuah karpet di kamar yang bukan karpet spesial dan udah lama banget karpet ini. Kalau nggak salah malah karpet ini udah dari zaman gue kuliah, itu ada di apartemen gue dan sekarang gue bawa balik. Kalau gue nggak salah ya, ini karpetnya saking udah lamanya. Dan karpet ini tuh kayak jadi apa ya, tempat gue tidur, tempat gue kadang-kadang makan, tempat sholat, tempat istirahat lah pokoknya gitu. Dan gue suka banget nulis lagu di situ. Entah kenapa kayak ngecun aja gitu di situ di karpet ajaib ini. Oh, berarti kalau orang-orang punya toilet sebagai tempat mencari inspirasi, lu punya karpet ajaib ini. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Tapi yang menarik dari lagu 123 ini, lu itu dibantu sama anak-anak dari Closet. Ya, betul. Lu bisa ceritain nggak gimana ceritanya lu bisa kerjasama sama Closet? Karena kalau misalkan kita flashback ke belakang, Closet kan genre-nya agak punk gitu kan? Iya. Kenapa lu bisa kerjasama sama Closet? Jadi gue kenal teman-teman Closet itu dari mutual friend lah, dari manajer gue juga. Dan memang they're my very good friends. Kang Lam, Kang Ijan, Tio, Saprol, sama kemarin gue dikenalin juga sama Pras Tugu, Bang Pras. Dan memang Closehead ini kita sering ngobrol lah. Nah, dari ngobrol ini ternyata gue memahami bahwa Tio dan Saprol kayaknya punya satu visi dan misi yang sama gitu. Kalau mereka tuh bisa lintas genre lah, kita bilangnya tadi, yang lu bilang tadi genre. Gue ngobrol sama Tio dan Saprol, mau nggak kita produce beberapa karya? Kalau misalnya ada yang oke, kita rilis gitu. Kita coba aja dulu, maksudnya menyamakan vision gitu, visinya. Ternyata along the way, gue, Saprol dan Tio itu nyambung banget di situ. Kayak soundnya tahu mau kemana, aransemennya tahu mau digimanain, dan gue as a producer juga ngasih referensi dan mereka paham banget referensi itu. Dia bisa dibilang dari pertemanan jadi ujung-ujungnya pekerjaan yang tidak seperti pekerjaan gitu. Setiap kita masuk studio tuh kalau Tio sama Saprol ada di sini kayaknya lebih, kita nggak akan pulang sih, ngobrolnya kayak seru banget gitu. Karena kalau udah masuk studio itu bisa masuk pagi, pulangnya pagi. Karena udah sesantai dan seasik itu gitu. Oh, berarti udah satu visi dan segala macam ya. Sangat. Mungkin kalau beberapa Viners ada yang lihat story gue juga gitu. Gue sering banget nge-story sama mereka gitu, Instagram story gue, mereka main ke studio gue, terus gue kan punya tempat usaha di Bandung, mereka sering main ke sana gitu. Dan ya mereka udah lebih dari sekedar teman kerja sih buat gue, kayak udah keluarga dekat aja. Tio sama Saprol tuh. Berarti kalau misalkan dari cerita lu udah dekat banget sama anak-anak Closet. Kira-kira gue penasaran, ada nggak satu hal yang bikin lagu ini tuh, atau satu hal di lagu ini yang proses pembuatannya tuh lama? Tadi kan lu cerita kalau misalkan lu udah deket banget, terus udah enak banget ngobrol. Tapi kan pasti dalam sebuah project lagu pasti ada aja problemnya segala macam. Boleh ceritain nggak? Ada satu. Apa tuh? Kadang-kadang kalau Saprol ngantuk, dia tidur di bukan karpet ajaib di kamar ya, beda. Ini karpet yang di studio, dia tidur. Bangun-bangun tuh terus, Pak, gitu kan kita saling manggilnya, Pak gitu. Ngetek dong gitu. Oke, ngetek. Pas dia ngetek tuh kan, ntar dulu ini lagu yang mana ya gitu. Nah itu lucu ya gitu, juga ngeblank. Tapi kalau udah ditinggal take sendiri, wah itu orang jarinya luar biasa. Itu solo gitar di 123 itu awalnya kan lebih ekstrim dari itu. Akhirnya gue yang bilang, Pak,
simpelin dong. Saya solois nih, saya bukan anak band nih. Jadi kayak solonya terus gimana Pak, gimana nih kita mau gimanain, kata dia. Gue bilang ke dia, gue ngehumming terus dia mainin persis sama gitu dia. Baru habis itu yang mungkin agak menyita waktu adalah kita nyari soundnya, nyari sound yang tepat. Kayak itu aja bisa lebih dari 1 jam sendiri gitu untuk mencari sound itu, karena sampai udah bosan, sampai udah duduk gitu nggak nemu gitu, karena kita sama-sama perfeksionis kita ya, semua gitu kayak pingin menghasilkan karya terbaik. Sampai pas udah titik dimana sama-sama lagi ngaso, lagi itu Sapro lagi milih sound, gimana terus soundnya, oke, lock itu langsung kita senang banget kan, itu lock sound gitar yang itu tuh gitu. Dan itulah sama yang di firstnya ada itu kan nggak seperti gitar, tapi kayak pause gitu. Itu tuh dari gitar semua. Gitu. Yang bikin lama tuh milih soundnya. Oke. Ini pertanyaan gue pribadi nih sekarang. Oke. Kira-kira lu ada nggak kayak misalkan kepikiran bakal bikin project barengan sama Closet? Ini barengan, bukan lo sebagai solois tapi as a Closet. Kayak kemarin kan Closet sempat yang seperti lo bilang sama Bang Pras. Yeah. Lo ada kepikiran nggak bareng manggung bikin lagu bareng-bareng featuring sama Closehead? Sangat kepikiran, dan gue tuh sangat senang challenge ya. Apalagi dalam musik, bisa nggak lu bikin atau bermain di genre yang seperti ini gitu. Gue pernah bilang ke manajemen gue gitu, memungkinkan nggak ya kalau misalnya nggak, bahkan Ijan Pak Ijan Mandagi, Mr. Drummernya itu. Oke. Pi, atuh kan orang Sunda ya gitu. Pi, atuh ayo featuring satu lagu di panggung gitu. Pak Ijan bukan apa-apa, range-nya Mr. Lam itu sangat tinggi gitu kalau nyanyi kan. Kering kerontang tinggi. Tapi habis itu akhirnya waktu itu sempat featuring satu lagu bareng sih, waktu live Pak Ijan maafkan saya lupa, pokoknya menuju bintang terang. Pokoknya gitulah, gue lupa nama judulnya. Maafkan saya teman-teman Closehead. Nah itu tuh satu lagu yang gue sebagai teman baik mereka aja jarang denger lagu itu gitu. Tapi ketika gue bawain lagu itu kok rasanya fun sekali gitu. Dan makanya suatu saat nanti kapan-kapan siapa tahu ada kesempatan, ayo kita bareng-bareng gitu. Cuman mungkin untuk saat ini kita kan punya jalan masing-masing dulu nih, punya proses masing-masing. Nanti along the way siapa tahu jalan itu cross gitu, ketemu di satu titik yang ya udah yuk bareng gitu. Oke, semoga bisa bisa kolaborasi bareng gitu. Karena Amin. gue juga penasaran kira-kira seorang Raffi Andika dan Closehead tuh kalau kolaborasi itu kayak gimana. Wah, Baijan. Balik lagi ke single lo yang terbaru adalah 1, 2, 3. Yes. Gue juga sempat kepoin kalau misalkan di single 1, 2, 3 itu artworknya itu agak sedikit games gitu. Ya. Kalau ngomongin tentang games, ya. Dan gue juga lihat di Instagram lo bukan baru aja sih, tapi udah lama banget main yang namanya Hogwarts Legacy. Oh iya. Apakah dari hal itu karena lo sukanya games, makanya artwork dari single yang terbaru ini tuh juga temanya games gitu? Iya, bisa dibilang gue tuh freak banget lah soal game. Bener-bener ada masanya gue sempat menghabiskan seminggu di liburan gue tiap hari hanya bermain game, makan tidur, bermain game, makan tidur. Sama lagi. Itu tuh ya pernah terjadi kan masanya di fase hidup kita gitu. Dan di saat itu gue merasa happy banget main game. Dan gue look back to my childhood gitu, pas gue kecil juga gue kenalan sama Atari, sama Sega, sama NES gitu. Bahkan game-game yang dulu-dulu itu, karena kebetulan om gue punya konsol-konsol itu dihibahkan ke bokap ngasih ke gue gitu, karena bokap not an avid gamer gitu, bukan yang gamer yang gimana-gimana. Akhirnya gue main game-game itu, terus gue nyangkut banget sama Super Mario. Super Mario World kalau nggak salah, yang dulu yang gambarnya tuh Mario belum merah, masih yang kuning tuh Marionya. Nah itu tuh gue sampai nggak sampai tamat sih, tapi gue udah jauh banget main, dan itu tuh selalu ada di benak gue, si backgroundnya, si musiknya, si fontnya, si karakter desainnya. Dan gue mau membawa itu kembali karena gue membawa sound 80s dan 90s, why not make it
sekalian aja gitu si lirik videonya berkonsep seperti itu. Oh, jadi biar nyambung. menyatukan semua hal yang lu suka lah dalam lagu ini. Itu yang tadi gue bilang, bro. Kalau kita naruh apa yang kita suka dalam karya kita, soulnya lebih kerasa. Bener Gitu. banget. Gila. Nah, sebenarnya dalam lagu One Two Three ini lu juga nyeritain tentang kalau misalkan jatuh cinta itu nggak semudah berhitung 1, 2, 3. Betul. Nah, ini apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan ke para pendengar lu di lagu ini sebenarnya? Jadi gini, gua tuh selalu merasa orang-orang tuh bilang cinta itu susah atau cinta itu indah, udah dua. Ya. Gue lagi demen sama sini, gue lagi dekat sama sini, oke. Aduh, gue baru putus sama sini tuh. There's no in between gitu, nggak ada. Jadi cuman indah atau susah. Why not? Gue tuh senang banget dulu sama waktu gue kecil, gue nonton Disney Channel ada satu show namanya Hannah Montana. Oh ya. Gue tuh sangat suka prinsip yang ada di lagunya Hannah Montana. Dibilang best of both worlds. Jadi gue selalu suka menggabungkan dua hal yang mungkin tidak make sense atau tidak bisa disatukan dalam sebuah karya. Gue selalu mencoba menemukan titik tengahnya. Makanya gue menggabungkan si susah dan si indah itu dengan satu tema lagu ini tuh. Cinta itu tidak mudah. Oke. Tapi cinta itu indah. Makanya gue nulis it's like falling in love is easy as 1, 2, 3. Kayak yang gampang, kayak jatuh cinta tuh kayak nyebut 1, 2, 3 dah. Kayak lu lihat misal lu cewek nih lewat set. Cakep nih gitu kan, bisa terus lama-lama lu stalking, lu bisa jatuh cinta lama-lama. Tapi ternyata lebih gampang ngucapinnya dibanding rasa jatuh cintanya. Ketika lu udah jatuh beneran, yang namanya jatuh kan sakit ya. Mau lu jatuh ke kasur pun kalau keras sakit kan. Nah itu, ketika lu udah jatuh dengan keras dalam cinta, ternyata sakit, tidak segampang itu. Tapi indahnya di situ, proses itu, effort yang lu keluarin, waktu yang lu spend bareng dia, marahannya, baikannya, apa segala macem. Karena pada akhirnya lu udah tahu lu maunya sama dia. Makanya cinta itu tidak mudah, tapi indah. Gitu bro. Dia dalam juga ternyata ya. Karena kalau dari judulnya 1, 2, 3 ternyata ada makna di balik itu juga, Finas. Well, itu tadi Raffi Andika. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut, tapi sebelum break dulu ya. Have you ever knew how to lose your hope and you found your way back to where it was before, feeling lost in the sea with nobody to meet, then you found your way back to hold me in your arms. Crying's not my thing, but when we touch, my tears fell right above your loving hands. It's like falling in love, as easy as 1, 2, 3. But it's easier said than when you fell for real. It's like heaven above decided that you and me will be holding our arms like we were supposed to be. Have you ever known how it feels to me when I found my way back to hold you in my arms? Crying's not my thing, but when we touch, my tears fall right above your loving hands. It's like falling in love, as easy as 1, 2, 3. But it's easier said than when you fell for real.
heaven above decided that you and me will be holding our arms like we were supposed to be in love with you. No. It's like falling in love, it's easy as 1, 2, 3. But it's easier said than when you fell for real. Ooh, it's like heaven above decided that you and me will be holding our arms like we were supposed to be